Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yolanda, NIM 19020020, Prodi Ekonomi Pembangunan Unit 1. Mata kuliah Ekonomi Internasional, dosen pengampu Bapak Salman SEMSI, Universitas Samudra Langsa. Halo semua, video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai makalah tentang strategi nasional dalam pemulihan ekonomi era COVID. Nah, jadi latar belakang dari makalah ini akan saya presentasikan adalah dari pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Jadi, setelah ini saya akan membahas strategi nasional dalam pemulihan ekonomi di era COVID. Perekonomian global sedang dihadapkan oleh tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meluasnya COVID-19 dengan sangat cepat ke hampir seluruh dunia mengganggu penawaran global, permintaan dunia, serta keyakinan pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan terkontraksi dipicu oleh lumpuhnya kegiatan dunia usaha akibat kebijakan lockdown untuk menahan laju infeksi. Sejalan dengan kondisi terkini ekonomi global dan nasional, perekonomian negara diprediksi akan tumbuh melambat. Perlambatan ekonomi disinyalir terjadi pada kinerja permintaan eksternal dan domestik sebagai imbas dari merebaknya COVID-19 secara cepat dan meluas. Kondisi tersebut mendorong pentingnya strategi pemulihan ekonomi agar mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada era new normal. Selain itu, perlu adanya pendalaman faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta kesejahteraan. Pandemi coronavirus atau COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Adapun program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yang pertama menganggarkan belanja penanganan COVID-19, yang kedua melakukan perlindungan sosial melalui bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang ketiga membantu Pemda dan sektoral KL, yang keempat subsidi bunga UMKM, yang kelima pembahasan korporasi, yang keenam insentif usaha berupa pajak. Setelah itu, adapun dampak terhadap masyarakat terhadap pemulihan ekonomi. Karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB baru dimulai pada pertengahan Maret, social distancing atau PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontrakan yang sangat dalam, misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sinergi dalam pemulihan ekonomi regional diprediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun. Terdapat 3 kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, peningkatan konsumsi dalam negeri, yang kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha, yang ketiga, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terikat dengan daya beli masyarakat. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Beragam kebijakan ekonomi telah ditetapkan pemerintah untuk menahan dampak negatif COVID-19 sepanjang 2020. Tahun 2021 ini, strategi pemulihan ekonomi nasional tetap dilanjutkan agar roda ekonomi nasional pulih kembali. Pandemi COVID-19 sudah hampir 11 bulan lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan profesional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 ini diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Kuartal kedua merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2020. Memasuki kuartal ketiga, saat PSBB mulai dilonggarkan, kegiatan ekonomi mulai menggeliat. Kontraksi ekonomi mulai berkurang menjadi 3,49% dengan catatan 2 kuartal berturut-turut. Kontraksi maka ekonomi Indonesia secara teknis masuk dalam resesi. Pada kuartal keempat, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,29%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan minus di kisaran minus 2,9% hingga minus 0,9%. Itu artinya Indonesia diperkirakan menutup tahun 2020 pada angka pertumbuhan ekonomi minus. Selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada Maret sampai April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,4% hingga minus 2,3%. Pada Mei dan Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4% hingga minus 1%. Setelah melihat berbagai perkembangan, pada September dan Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7% hingga 0,6%. Survei Kegiatan Dunia Usaha atau SKDU mencatat saldo bersih tertimbang SBT kegiatan usaha pada triwulan kedua dan ketiga. Survei Kegiatan Dunia Usaha atau SKDU mencatat saldo bersih tertimbang atau SBT kegiatan usaha pada triwulan 3 dan 4 2020 adalah sebesar minus 5,97 dan 2,21%, meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan kedua. Perbaikan kegiatan dunia usaha terjadi pada seluruh sektor ekonomi, terutama pada sektor industri, pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, serta komunikasi. Dari sisi aktivitas manufaktur, terjadi perbaikan hingga Desember 2020. Indeks manufaktur atau PMI pada bulan Desember 2020 mencapai 51,3. Indeks manufaktur yang telah kembali ke titik 50 poin pada November dan Desember 2020 merupakan satu indikator bahwa perusahaan manufaktur kembali berekspansi karena mengalami peningkatan penjualan yang berakibat pada peningkatan produksi. Selama pandemi, PMI pernah mencapai level terburuk dengan skor hanya 27,5 pada April 2020. Perbaikan sektor manufaktur akan menentukan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang memburuk sepanjang 2020 tak terlepas dari daya beli masyarakat yang terus selama pandemi. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada 2019, ekonomi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 57% pada pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Setelah itu, daya beli masyarakat turun, terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Kemudian daripada itu, penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun semakin meningkat. Badan Pusat Statistik dan Survei Angkatan Kerja Nasional menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi tersebut adalah pandemi COVID-19 di Indonesia secara nyata berdampak pada sektor ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi perekonomian negara. Kementerian Keuangan sebagai institusi pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta sebagai satu keluarga memiliki satu visi dan satu tanggung jawab yang sama, yaitu siap menjadikan perubahan yang terjadi akibat pandemi sebagai tantangan untuk menjaga keuangan dan kekayaan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Prinsip ini akan terus kita jaga secara bersama-sama dengan komitmen terbaik untuk menghasilkan output terbaik dalam pelaksanaan kinerja, menjauhkan virus pikiran negatif, dan terus mengembangkan mindset positif serta konstruktif. Result atau hasil yang ingin kita capai merupakan yang terbaik dan lebih baik dari sebelumnya. Bukan hasil yang over mindset yang tidak optimal hanya karena alasan situasi yang tidak mendukung. Itulah presentasi dari isi makalah saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.